Kai? Ya, itu hanya istilah. Yang penting kalian bisa mengembangkan bakat. Sasarannya, orang-orang kaya, tuan tanah, kiai dan lurah. Jangan takut, saya atur. Kita punya senjata api, bedil. Pikir apa lagi? Kalau perlu kalian bisa balas dendam pada polisi atau tentara yang pernah menangkapmu dulu. Nih. Sudah kering, Mur. Kapan dibawa ke pasar? Terserah bapaknya saja, kapan mau dibawa? Kalau mau, Mur, saya ada kenalan saudagar Kaplek. Dia pasti berani membeli dengan harga mahal. Kalau iya, besok kita sama-sama. Nggak usah. Kata bapak sudah ada pembelinya. Rahmat. Mas Rahmat, Ya, itulah kekejaman gerombolan PKI terhadap keluarga kami. Bukan itu saja, mereka juga melakukan terhadap siapapun yang dianggap menghalanginya. PKI itu yang Bapak dengar dari Kopral Parjan adalah partai terlarang. Ngerti? Itulah sebabnya, Pak. Kita tidak boleh dan dilarang membantu mereka. Sebab mereka pemberontak, melawan pemerintah. Tapi kita sering diancam kalau tidak mau membantu mereka. Bisa celaka ya, Pak? Ya, tapi kan kita tidak mau terus-terusan dipaksa, Bu. Kita harus mempunyai keberanian, tapi kita harus hati-hati. Dan besar kemungkinan di daerah ini masih banyak pengikut-pengikut mereka. Saudara-saudara, ini adalah kawan Munir. Letkol Pratomo, Insinyur Surahman, Lis, Sukatno, Supatmi, kawan Rewang, dan Pak Gendut. Mereka ini adalah sebagian dari pengurus pimpinan pusat yang berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara dan aparat keamanan. Kedatangan mereka di Blitar ini tentu memberikan kekuatan baru bagi kita dalam usaha menyusun basis pertahanan. Benar, apa yang dikatakan kawan Ruslan tadi. Kami lari kemari untuk menyusun kekuatan dan memilih Blitar Selatan sebagai basis pertahanan bagi gerakan baru partai. Setelah kekuatan kita yang ada di Jakarta dan daerah lainnya dapat dipatahkan oleh tentara, karena ada beberapa alasan dan pertimbangan. Begini, dari 7 kompro atau komite proyek yang telah direncanakan oleh pimpinan, maka komite proyek Blitar Selatan inilah yang sudah jadi. Pertimbangan lainnya, karena Blitar Selatan ini daerahnya cukup luas dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Alamnya yang tandus, berbukit-bukit, dan banyak gua-guanya, memberikan kemungkinan kita untuk bersembunyi dan mengadakan perang gerilya. Dengan membangun rubah-rubah atau rumah bawah tanah, seperti yang dilakukan di daratan Vietnam. Penduduknya bodoh dan lugu, hidup dalam kemiskinan, maka akan sangat mudah kita bina dan kita peralat.
Dan di sini banyak bromo corah yang dapat kita pengaruhi guna melakukan teror. Dan tindakan itu dinilai sebagai tindakan kriminal biasa. Pantai Selatan merupakan jalur paling aman untuk suplai senjata dari RRT yang sangat kita perlukan itu. Kita bisa mengeterapkan ajaran Ketua Mong dari desa mengepung kota. Tugas yang biasa kami kerjakan di Jakarta bersama kawan Lis dapat segera diberikan untuk kami laksanakan. Dan di antaranya, membujuk penduduk dengan memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Aku kurang yakin. Apakah cara dan taktik seperti itu dapat dilaksanakan di sini? Benar, kemiskinan dan kebodohan adalah tempat yang paling subur untuk tumbuhnya paham komunis. Tapi jangan lupa faktor lainnya, yakni tentara terus mengadakan pembersihan dan sebagian besar penduduknya taat beragama. Kita coba. Di negara lain, kaum komunis menggunakan taktik itu. Dan berhasil. Nah, kalau begitu, segera saja kita adakan koordinasi untuk mengadakan kontak ke seluruh komite proyek yang ada di Jawa Timur ini. Kita pusatkan kekuatan di Blitar Selatan ini sebagai basis pertahanan. Sedangkan Komando Perlawanan Rakyat atau KPR dan kelompok lainnya akan menempati posisi yang berbeda untuk mengaburkan perhatian aparat keamanan. Nah, itulah Pak. Kalau Bapak mau jadi anggota BTI, nantinya tuh Bapak akan mendapat jatah tanah. Ya kan? Apakah Bapak tidak senang hidup makmur? Senang kan? Ya senang, Pak. Petani seperti kita ini maunya hidup tenang, makmur, ya kan, Bok? Betul, sekarang ini tanah kami hanya secuplik. Hasilnya buat makan saja nggak cukup. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak jangan ragu bantu kami untuk mencapai cita-cita tadi. Oh ya, BTI itu apa, Bu? BTI itu Barisan Tani Indonesia. Bapak kan petani. Mau kan jadi anggota BTI? Ya mau, asal hidup makmur. Pak Joyo. Ya. Kau sekarang sudah terdaftar sebagai anggota BTI. Supaya dapat tanah, ada tugas dari pimpinan. Tugas saya apa? Wong saya orang bodoh. Begini Pak, kalau ada patroli tentara, anak Bapak suruh beritahu kita. Oh, kalau gitu, saya juga bisa. Pak Karto, orang yang disegani di Desa Ngerjo, harus mau membantu kami. Kaum komunis sini yang akan membela kepentingan rakyat, menyediakan bahan makanan, merahasiakan kalau ditanya tentara, bahkan memberikan keterangan palsu pada mereka. Berat untuk melaksanakannya. Karena desa ini adalah desa miskin. Tanahnya tandus dan gersang. Sedang aku tidak punya kuasa apa-apa di sini. Aku tidak peduli. Aku tidak mau melaksanakannya. Harus. Minggu depan bahan makanan harus sudah kau kumpulkan. Ingat keluargamu. Isu untuk mengadu domba harus ditingkatkan supaya masyarakat lebih resah. Bagus. Betul. Begitu juga dengan rencana semula. Saya sudah menghubungi kawan-kawan untuk mengadakan sabotase pembobolan tanggul sungai di daerah barat. Ya. Dan saya sudah siap melaksanakan tugas itu. Sasaran kawan Maimunah adalah pasar dan tempat rakyat berkumpul. Iya. Saya sudah siap menyamar dengan sempurna sebagai penjual sayur. Mulai besok, saya akan bergerak di sektor timur. Pada hari pasaran, saya akan beroperasi di sektor barat tempat tengkulak sapi. Saya mendapat tugas dari Mbak Lis. Bagus.